أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana sayyidal ayyami wasyuhur afadha fihi khairun wan nur subhanahu yaghfiru dhunub wa yasturul uyub wa huwa 'allamul ghuyub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Yang kami hormati Ketua Takmir beserta jajaran pengurusnya Masjid Al-Mustaghfirin, wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Isya yang nantinya insyaallah kita lanjutkan dengan salat tarawih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memanjangkan umur kita, yang menyehatkan kita, yang memberikan kesempatan kepada kita sehingga pada malam hari ini dengan rahmat dan karunia-Nya Allah kita mudah, kita ringan untuk melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan ibadah salat Isya dan nantinya insyaallah dilanjutkan dengan tarawih. Yang sebelumnya tadi siang kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita berharap akan syafaatnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum Ramadan ini banyak sekali yang bisa kita ambil. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita jadikan pedoman nanti setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Salah satunya adalah bulan Ramadan ini menjadi bulan pendidikan, bulan tarbiyah yang menjadikan kita untuk membakar semangat kita untuk apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 148, walikulli wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia akan menghadap kepadanya. Maka sini penekanan, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian di hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di surat yang lain, di dalam surah Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dan untuk orang yang demikian itu hendaklah orang-orang berlomba-lomba. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena banyak sekali ladang pahala yang bisa kita kerjakan, ladang pahala yang bisa kita lakukan untuk kita menambah amal ibadah kita,
menambah kesolehan kita di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita masih ingat di Ramadan tahun lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Dan alhamdulillah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan itu yang Allah berikan ini jangan sampai kita sia-siakan saja. Jangan sampai Ramadan itu kita hanya masih disibukkan dengan urusan-urusan dunia kita. Dunia boleh kita lakukan, tapi paling tidak selama 30 hari ke depan. Kalau sekarang sudah kurang 4 ya, 26 atau 29 hari ke depan, porsi urusan akhiratnya kita lebihkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini paling tidak ada 4 yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita menciptakan suasana gembira, senang akan datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika datang bulan Ramadan, sebelum datang bulan Ramadan, mengajak mengumpulkan sahabat-sahabatnya sejak bulan Sya'ban dan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, latihan puasa, latihan sedekah, latihan salat-salat sunnah yang lain. Maka ada rasa kegembiraan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di situ barang siapa yang gembira, maksudnya man shoma Ramadan imanan, meyakini. Kalau kita yakin, kita percaya kan mesti ada rasa kebahagiaan, rasa ada senang tubuh hadir. Maka kesenangan itu eman-eman kalau kesenangan itu hanya muncul di dalam diri kita sendiri. Maka kita harus mengajak keluarga kita, mengajak anak-anak kita untuk merasakan dan mengisi kegembiraan bulan Ramadan ini. Dengan apa? Bisa jadi dengan berbicara, dengan lisan kita menceritakan keutamaan bulan Ramadan, atau mengajak anak-anak kita menghias rumah-rumahnya sebagai bentuk ekspresi kegembiraan itu untuk datangnya bulan Ramadan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah kita merancang program. Ya. Program Ramadan kita bersama keluarga. Bu, sudah berapa juz tilawahnya hari ini? Sudah 8 juz. Alhamdulillah. Pak, sudah berapa juz Pak hari ini tilawahnya? Ada yang sudah separuh? Separuh 15, 10, 5 juz, belum 4 juz. Masya Allah. Nah, perlu kita rancang Bapak Ibu, ya, perlu kita rancang program apa saja yang bisa kita lakukan. Tentunya ini juga mengukur kemampuan keluarga kita. Misalnya dengan tadarus bersama keluarga kita, habis sholat tarawih dari jam 8:30 misalnya sampai jam 9 atau 9:30 setelah pulang tarawih, anak-anaknya istrinya satu anak dan istri dan anak-anaknya dikumpulkan bareng-bareng, baca Quran bareng-bareng, nyimak bareng-bareng. Itu salah satu. Kemudian yang kedua, ketika menjelang berbuka puasa adalah waktu-waktu untuk bermustajab berdoa kepada Allah. Sebelum berbuka puasa kita ajak anak-anak kita, ajak istri kita bersama-sama memperbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian program-program yang lainnya, program sedekahnya, program infaknya. Sehingga apa? Kita betul-betul merancang itu agar kita bisa mengukur menjadi orang-orang yang beruntung. Bagaimana sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang puasanya bulan ini tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, itulah orang yang beruntung.
Kalau orang yang nggak untung itu Ramadannya sama Ramadan ini sama. Dan orang yang rugi adalah Ramadannya lebih buruk tahun ini dibanding lebih daripada Ramadan tahun kemarin. Maka kita perlu merancangnya Bapak Ibu. Apa saja yang bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kita saling menguatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya akan ada godaan-godaan. Kadang namanya iman kita naik atau turunnya, maka kita saling mengingatkan. Kita mengajak, memberikan contoh kepada anak-anak kita untuk latihan puasa. Habis makan sahur nanti kedengar beduk boleh ajak makan. Nanti ingatin boleh makan. Habis itu puasa lagi. Kan kita sedang melatih. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yaitu kita menciptakan suasana kondusif dalam rumah tangga kita selama bulan Ramadan. Bapak Ibu yang mungkin sudah puluhan tahun melewati bulan Ramadan, paham betul apa saja yang bisa mengganggu atau merusak atau bahkan membatalkan ibadah puasa. Bu, apa Bu yang bisa membatalkan puasa Bu? Itu kan kalau yang makan minum. Kata Rasulullah, nanti banyak umatku yang mereka berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali mendapatkan lapar dan haus saja. Salah satunya adalah mereka berpuasa tapi tidak mempuasakan lisannya. Dia berpuasa tidak makan dan tidak minum di pagi hari sampai terbitnya matahari, tapi dia tidak bisa mempuasakan lisannya membicarakan keburukan tetangganya. Ya, kalau bahasa ngosipin tetangganya. Ya. Kemudian yang kedua juga membuat lalai adalah menonton televisi yang kira-kira isinya artis dan isinya hanya gojekan belaka yang tidak ada mendatangkan kemanfaatan. Banyak sekali Bapak Ibu gangguan-gangguan itu, yang paling tahu adalah Bapak Ibu semua yang berada di keluarganya masing-masing. Maka dicatat semua itu, yang gangguan-gangguan itu diantisipasi, jangan sampai kita gagal melewati bulan Ramadan ini. Sehingga tentunya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita untuk diperintahkan berpuasa itu di akhir ayat yang mengatakan la'allakum tattaqun. Kita berlomba-lomba untuk menjadi hambanya sampai Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan 4 yang tadi bisa kita lakukan sehingga kita bisa betul-betul mempersiapkan Ramadan ini mumpung masih awal di 10 hari pertama ini. Kita merancang lebih baik, lebih rapi lagi sehingga Ramadan ini bisa kita lewati dengan baik, dan kita berharap berdoa kepada Allah Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang tahun lalu. Amin Allahumma amin. Sehingga kita dibangkitkan atau ketika kita berada di akhir Ramadan atau 1 Syawal, kita bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Amin Allahumma amin. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.